Pemirsa, jagat maya kembali heboh dengan aksi perundungan siswa SMP swasta di Kota Malang, Jawa Timur yang terekam kamera CCTV milik warga. Kasus perundungan ini kini tengah ditangani pihak kepolisian. Jagat maya kembali dihebohkan dengan aksi perundungan yang melibatkan siswa SMP swasta di Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Pasalnya, aksi perundungan yang dilakukan pelaku kepada temannya itu terekam kamera CCTV warga dan tersebar di media sosial. Pihak kepolisian pun langsung turun tangan menangani kasus perundungan ini usai videonya viral di media sosial. Polisi pun membenarkan jika perundungan berujung penganiayaan yang dilakukan pelaku. Namun, polisi menegaskan aksi tak terpuji ini terjadi di luar lingkungan sekolah. Hasil penyelidikan polisi juga mengungkap jika pelaku merupakan siswa kelas 7 berinisial N yang menganiaya temannya berinisial A saat hendak sholat Jumat. Tindakan pelaku menganiaya korban ini pun disaksikan oleh belasan anak lainnya. Bahwa dari keterangan dari korban, benar memang terjadi pemukulan yang dilakukan oleh saudara N ya, saudara N terhadap saudara A di TKP yang saat itu terjadi pada sekitar pukul 11.00 yang bersangkutan akan melaksanakan sholat Jumat. Pada saat itu yang bersangkutan diduga korban dihadang oleh saudara N. Itu diberikan klarifikasi terkait dengan adanya tuduhan yang dituduhkan oleh korban kepada pelaku. Terus akhirnya tidak menjawab, terjadi cekcok mulut dan langsungnya melakukan pemukulan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Nasional tempat pelaku dan korban bersekolah menyebut akan melakukan tindakan kepada siswanya yang terlibat perundungan sesuai dengan aturan sekolah. Ini kami dalami, jadi siswa sudah disebutkan identitas dan semuanya sudah dipelajari oleh kepolisian. Tentunya ini menjadi evaluasi kami. Tentunya pasti kami akan melakukan tindakan sesuai aturan sekolah. Pembinaan seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya, yang aturan ada di sekolah terkait pembinaan secara individu pada korban, kemudian kami melakukan mediasi dengan orang. Kasus perundungan ini kini ditangani unit PPA Polresta Malang sebab para pelaku dan korban masih di bawah umur. Didik Fibrianto, PTV, Malang, Jawa Timur. Pemirsa, untuk memperbarui perkembangan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Malang Kota, Kompol Danang Yudanto. Selamat sore Pak Danang. Sebenarnya apa yang memicu perundungan ini terjadi, Pak? Selamat sore Mas. Jadi awalnya adalah korban dan juga pelaku ini yang merupakan temannya ini berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat menuju masjid di luar sekolah, melewati Jalan Janti 2 pemukiman warga. Kemudian pada saat itu anak pelaku ini atas inisial N ini memberhentikan korban anak atas inisial A untuk menanyakan ataupun klarifikasi, karena sebelumnya ini si anak korban ini atas inisial A ini memukul temannya inisial A, kemudian menyampaikan bahwasannya yang menyuruh untuk memukul si A ini adalah atas perintah N. Kemudian si N ini atau pelaku anak ini mendengar dari saksi anak A bahwasanya korban ini menyampaikan memukul A atas perintah ataupun atas suruhan dari N, sehingga N merasa tidak melakukan itu. Kemudian klarifikasi terhadap korban. Ketika ditanya, pelaku N ini menganggap bahwasanya jawaban korban ini tidak jujur, kemudian dia emosi, kemudian melakukan penganiayaan kepada korban. Baik, masalahnya hanya salah paham pada saat itu saja atau sebelumnya juga korban dan pelaku ini pernah ada permasalahan, Pak? Jadi memang hanya terkait itu saja, karena si A ini dipukul oleh pelaku atau korban A, dipukul, kemudian mengakunya dipukul atas perintah N, sedangkan N merasa tidak pernah menyuruh ataupun mengatakan untuk korban A ini memukul si A.
Jadi pada akhirnya terjadi cekcok, kemudian terjadilah kejadian tersebut. Sedangkan untuk masalah ini sebelumnya tidak ada masalah lain, karena notabene si korban A ini dan pelaku N ini sebetulnya adalah teman satu kelompok. Baik, kalau untuk saksi sudah siapa saja yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Baik, jadi saksi ada 10 orang, 12 orang termasuk dengan korban dan juga pelaku. Saat hari Sabtu kemarin sudah dalam pemeriksaan, kemudian kita langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan dari pihak Bapas, karena ini adalah korban, pelaku maupun saksi adalah anak, jadi kita mekanismenya sesuai dengan Undang-Undang 1 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana harus melibatkan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas dan juga pihak terkait. Demikian. Nah, meskipun saat ini kasusnya tengah ditangani kepolisian, tapi apakah korban juga memberikan laporan atau melaporkan hal ini ke pihak kepolisian, Pak? Betul, jadi ketika kemarin korban kami minta diantarkan oleh orang tuanya untuk hari Sabtu kemarin melaporkan kejadian ini, termasuk untuk pemeriksaan saksi korban. Kemudian hari Sabtu malam untuk pelaku dan juga para saksi sebagian sudah kami lakukan pemeriksaan, untuk selanjutnya kita laksanakan tindakan berikutnya. Baik, kalau korban saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Dan juga apakah ada di visum juga untuk mendukung laporan dari korban? Betul, tentunya untuk kita bisa menentukan terkait dengan efek daripada penganiayaan pelaku kepada korban, tentunya kita membutuhkan hasil keterangan visum dari rumah sakit. Just watching you from shade of cloud.
Banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying Pihak merupakan sekolah ekspresi karena menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini pembahasan kita tentang bullying, apa itu bullying dan bagaimana cara kita menghadapi bullying tersebut. Untuk ini kita berdiskusi secara kelompok. Dari Mbak Yahya dulu, apa sih Mbak bullying itu, terus bagaimana cara kita menghadapi bullying agar anak tidak terkena bullying di sekolah? Mungkin kalau dari sisi pandangan saya sendiri ya, bullying ini kayak adegan yang agresif atau bisa disebut dengan perundungan. Nah, ini tuh sedang lagi marak-maraknya di lingkungan sekolah, pekerjaan, bahkan mahasiswa pun juga sering ya tentang adanya bullying ini. Dan kita mungkin bisa mengatasinya dengan cara apa? Merangkul sesama nggak sih teman-teman? Ya. Kalau untuk Mbak Rosita gimana ya? Mbak Rosita silakan. Ya, sama seperti itu, soalnya kadang kita merasa kalau bullying itu bercandaan, tapi kita nggak tahu kalau yang lain itu merasa tertindas atau tertekan atas bercandaan kita gitu. Ya, bisa jadi sih ya Mbak ya. Ya. Terus bagaimana cara menghadapi bullying tersebut, Mbak? Cara- Menurut pandangan Mbak Rosita? Menurut pandangan saya itu kayak kita harus tidak boleh memilih teman. Kadang ada yang teman merasa tidak dibedakan gitu, kadang jadi merasa minder atau apapun, jadi merasa Iya. Apalagi sekarang Iya. itu bullying itu nggak hanya di dunia nyata saja ya teman-teman ya. Bahkan di cyberbullying itu sudah ramai sekali yang menjadi korban bullying. betul sekali. Apalagi sekarang kan circle geng-geng gitu. Oh iya, gimana ya pandangan teman-teman ini terhadap circle seperti itu? Jadi sudah menarik kesimpulan dari diskusi ini kan. Jadi bagus kita melakukan proyek ini sudah tertuju kan ya. Untuk penyebaran brosur di media sosial kan kena ke cyberbullying itu, dan proyek ini kan datang ke kejadian yang TKP lah ya. Jadi untuk mengurangi, kita membuat sebuah video ini untuk mengurangi kejadian bullying di luar sana. Gimana? Iya. Nah, teman-teman pernah dengar nggak itu kasusnya bullying yang terjadi di salah satu sekolah yang ada di Malang sini? Oh ya. Oh iya, yang Iya. kemarin Nah, viral itu. Nah, jadi di proyek ini kita akan sedikit membahas tentang bullying yang terjadi di salah satu sekolah di Malang ini ya. Iya. Gimana, Mas? Iya. Jadi Harusnya Oke, jadi bullying itu kan ada dua. Menurut cara pandang saya,
sepengetahuan saya bullying itu ada dua. Ada yang cyberbullying, yaitu bullying melalui sosial media, atau bullying yang langsung dari orang yang membuli ke orang yang dibully. Nah, untuk bullying ini, bullying yang sosial media sama yang bullying yang satunya itu sebenarnya memang sama-sama berbahaya. Kenapa? Karena itu bisa merusak mental anak. Bagaimana anak itu kedepannya menjadi anak yang introvert atau broken home karena mereka terlalu disakiti oleh temannya. Dan untuk permasalahan di Malang ini, mungkin saya kurang terlalu mengikuti sosial media. Mungkin Mbak Rosita sama Mas Fajar mungkin tahu, boleh dijelaskan. Kalau yang di Malang ini itu permasalahannya itu didengar-dengar ya dari kabar berita dan koran-koran atau segerombolan ibu-ibu yang sedang membicarakan itu terkait karena adanya kesalahpahaman antara pihak si korban dan si perundung. Itu hanya permasalahan semata dan bisa itu berdampak terjadinya bullying seperti itu. Terus bagaimana dengan cyberbullying? Cara kita menghadapi cyberbullying. Cyberbullying itu kan bullying yang berada di sosial media. Nah, tentunya ketika orang yang melakukan cyberbullying di sosial media, pasti anak-anak yang nakal yang hanya ingin bersenang-senang itu yang menggunakan sosial media sebagai pelampiasannya kepada korban bullyingnya. Itu bagaimana cara kita menghadapi? Mungkin kita sebagai mahasiswa aja ya, peran kita sebagai mahasiswa. Kita bisa bikin video edukasi betapa pentingnya menjaga persatuan agar tidak terjadinya bullying, karena kan bullying ini sangat miris banget ya teman-teman. Apalagi bisa merusak mental, satu bisa fisik seperti itu. Kalau di media sosial ke mental sih. Mental. Iya. Gimana itu Mas Fajar? Jadi kita bisa membuat platform atau sebuah wadah untuk mencurahkan keluh kesah yang si korban itu loh. Di platform media sosial kan bisa kan kita kan. Boleh sih ya. Ya, silakan. Kayak buat anonymous, nggak tahu siapa pengirimnya, seperti kayak kita bisa kita. Iya, bisa. Terus ngomong-ngomong, kelanjutan dari proyek kita yang kita amati bullying di sekolah di Malang itu gimana ya, untuk pelaku dan korbannya gimana? Kalau untuk pelakunya itu sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut, dan ada beberapa itu yang nggak dikeluarkan karena apa? Karena cuma ngikut aja gitu loh, ngikut temennya kan. Pasti temen itu emang berdampak banget ya gitu. Nah, dan untuk yang dibully ini alhamdulillah sudah membaik dan masih tetap sekolah di situ, dan teman-temannya juga sudah mulai merangkul satu sama lain. Dan kita kan kemarin juga sudah melakukan observasi apakah benar, dan ternyata itu benar. Nah, untuk bullying lagi nih. Jadi untuk berjalannya progres proyek kita di proyek bullying ini, bagaimana progres kita ke depannya setelah selesai proyek ini? Apakah akan tetap dilanjutkan mengedukasi anak untuk tidak melakukan bullying, atau menghentikan sementara bullying sampai UAS kita berakhir? Nah, itu harus tetap lanjut ya teman-teman ya. Soalnya ini penting banget, dan kita bisa, meskipun kita nggak secara langsung kan, kita bisa mengedukasi lewat platform online. Seperti kita bikin poster ala-ala edukasi tentang mengajak stop bullying gitu loh, gak sih? Untuk platform dan edukasi, platform itu kan sampean edukasi dari apa? Bisa dari IG, TikTok. Kalau platform bagaimana? Ya seperti itu, kayak penyebaran angket gitu, bisa kayak mengetahui dampak apa yang dialami si korban gitu. Kalau kita melakukan keduanya kan kita tidak mungkin langsung melakukan keduanya tersebut. Kita harus melakukan satu-satu. Yang mana yang lebih penting antara platform dan edukasi itu? Platform dulu kan, kita kalau di platform dulu kan kita akan itu langsung tertuju ke pihaknya, apa sih yang sedang dirasakan oleh si korban gitu. Terus bagaimana seumpama korban itu tidak mengatakan
perasaannya, karena kan rata-rata orang yang terkena korban bullying itu sulit untuk mengatakan, untuk berbicara kepada orang lain. Kita bisa melakukan pendekatan, dan itu kan nggak langsung orangnya mau bercerita, pasti kan kita harus melakukan pendekatan sedikit-sedikit. Nanti kan kalau kita berproses, dan pastinya akan ada umpan balik dari Korban. apa sih? Dari korban tersebut. Iya. Pendekatan seperti apa yang Ya mungkin kita ajak bercerita atau ngomong-ngomong santai sama si korban. Pokoknya membuat si korban ini merasa nyaman dulu dengan kita. Iya. Seperti konselor teman sebaya Iya gitu. dianggapnya. Iya. Kalau Mas Fajar, bagaimana dengan platformnya? Ya saya setuju, karena di zaman digital ini sangat penting untuk mengedukasi lewat internet. Jadi kan semua kalangan sekarang menggunakan kan, jarang kalau nggak ada handphone kan jarang. Jadi penyebarannya itu lebih cepat di platform timbang langsung ke perorangan, datang ke. Jadi bagus untuk platform, penyebaran lewat platform itu. Jadi untuk berjalannya proyek ini kita sudah menggunakan platform dan edukasi untuk siswa untuk tidak melakukan bullying lagi. Benar. Nah, mungkin segini, apa ingin dilanjutkan lagi diskusinya? Untuk bagaimana kedepannya siswa itu lebih baik lagi untuk tidak melakukan edukasi, untuk tidak melakukan bullying. Langsung ke kesimpulan saja Mas. Oke, ya. silakan. Oke, ayo silakan kesimpulannya. Jadi kita jangan sampai melakukan bullying ya, ataupun teman di lingkungan kita apabila ada yang melakukan tindakan bullying, langsung saja kita laporkan ke pihak yang mungkin bisa menangani hal tersebut ya, karena bisa merusak mental ataupun fisik kita. Oke, untuk adik-adik yang atau siapapun yang sedang merasa pernah atau dilakukan seperti itu, jangan merasa sendiri. Di sini ada kita yang siap membantu dan mengedukasi adik-adik. We love you. We love you. Untuk Mas Fajar, kesimpulannya gimana proyek ini? Kesimpulannya sudah bagus untuk melakukan sebuah kegiatan penyebaran atau edukasi lewat platform. Itu saja. Kita tutup diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, saya akhiri untuk diskusi kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menemani diskusi kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meminimalisir terjadinya perundungan, untuk itu kita wajib mengetahui apa itu perundungan atau bullying. Apa sih perundungan itu? Perundungan adalah suatu perilaku agresif dan merendahkan yang berulang kali dilakukan terhadap suatu individu atau kelompok yang lebih lemah. Hal ini bisa berupa kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perundungan. Perundungan biasanya terjadi karena faktor seperti ketidakadilan, perbedaan sosial, atau kurangnya pemahaman dan empati terhadap individu yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif dalam jangka panjang bagi korban yang mengalaminya. Perundungan memiliki berbagai jenis. Yang pertama adalah perundungan fisik. Perundungan fisik melibatkan kekerasan tubuh seperti pukulan, tendangan, ataupun dorongan. Yang kedua adalah perundungan verbal. Perundungan verbal melibatkan penghinaan, ejekan, ancaman, atau pelecehan secara lisan. Yang ketiga adalah perundungan psikologis. Perundungan psikologis melibatkan intimidasi, penolakan, pengasingan, atau dilecehkan secara emosional. Yang keempat adalah perundungan cyber, melibatkan penyebaran pesan, menghina, dan merendahkan melalui platform online. Siapa saja sih pihak yang terlibat dalam perundungan? Yang pertama adalah si perundung, individu yang melakukan tindakan perundungan terhadap orang lain.
Yang kedua adalah korban, individu yang menjadi sasaran perundungan dan merasakan dampak negatifnya. Yang ketiga adalah saksi, individu atau kelompok yang menyaksikan tindakan perundungan dan memiliki peran penting dalam menghentikan perundungan. Kapan dan di mana saja sih perundungan ini dapat terjadi? Yang pertama adalah di lingkungan sekolah. Sering terjadi di lingkungan sekolah, baik di koridor, kelas, maupun area permainan. Yang kedua adalah tempat kerja. Perundungan di tempat kerja dapat terjadi antara rekan kerja atau oleh atasan terhadap bawahan. Yang ketiga adalah online. Perundungan tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga melalui media sosial dan platform online. Kira-kira tindakan apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melihat suatu perundungan? Yang pertama, kita dapat menghentikan secara langsung jika hal ini memungkinkan. Aksi intervensi yang cepat dapat membantu menghentikan perundungan dan melindungi korban. Yang kedua adalah laporkan kejadian. Segera beritahu orang dewasa, guru, atau pihak yang berwenang yang dapat mengambil tindakan terhadap perundungan. Yang ketiga adalah support korban, memberi dukungan kepada korban perundungan, dengarkan mereka, dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Sadarkah aku yang terjadi?